Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul DNA Lover. Ya, jadi ini drama yang tayang di network TV Chosun sebanyak 16 episode dan baru aja selesai tayang pada tanggal 6 kemarin. Jadi ini benar-benar drama yang paling baru yang Mai selesai tonton ya, maksudnya drama yang kemarinnya ongoing. Jadi Mai sempet ngejar malahan ya, sampai harus nunggu ongoingnya. Oke, drama DNA Lover ini sendiri bergenre romantic komedi. Dan yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Choi Siwon. Dia udah lama banget Mai tahu sama Siwon sejak dia di Super Junior ya. Jadi Mai adalah seorang elf. Oke, jadi Mai langsung nonton drama ini begitu tahu lead male-nya itu Siwon. Dan drama ini ternyata mengangkat tema yang cukup unik. Nah, yaitu uniknya di mana ya? Yang pertama, ini profesinya Choi Siwon. Dia berperan sebagai Sim Yeon Woo. Profesi dia adalah seorang dokter Obgyn ya. Nah, menurut Mai ini kayaknya pertama nih Mai nonton ya di K-drama kayaknya nih ya, kayaknya. Ada cerita di sini ketika ibu-ibu hamil itu berkonsultasi dengan Yeonwoo. Dan yang uniknya lagi guys, Yeonwoo ini ternyata adalah seorang anak direktur dari rumah sakit Sim. Ya, jadi dia adalah anak dari direktur yang tapi dia hubungannya dengan apanya itu tidak begitu baik. Jadi dia pun memanggil apanya dengan bapak direktur, bukan aboji atau apa gitu ya. Nah, kenapa nanti kita cerita. Nah, yang satu lagi nih malah lebih unik lagi, yaitu Jong In Sun di sini yang berperan sebagai Han So Jin. Jadi kamu nggak akan kepikiran profesinya si So Jin di sini. Jadi dia adalah seorang scientist ya. Scientist dia yang bekerja di sebuah pusat genetik ya. Jadi karena itulah judulnya DNA Lover. Kamu tahu DNA kan? Itu berhubungan dengan genetika ya. Jadi dia adalah seorang peneliti, bilang ya, peneliti gen. Dan si Sojin ini dia punya kepercayaan bahwa untuk menemukan seorang cinta sejati itu bisa ditentukan dengan gen. Jadi itulah namanya DNA Lover di drama ini juga. Jadi katanya nih, gen seseorang itu punya daya tertarik tersendiri hanya kepada satu jenis gen yang lain. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi cara untuk mengetahui siapa DNA Lover kita, jadi kita itu bisa mengambil sampel DNA mereka dan akhirnya mengekstrasinya. Nah, di sini diceritakan nih oleh si Han So Jin bagaimana cara mengekstraksi DNA itu. Dan katanya bau khusus dari DNA itu, itulah yang kita akan tahu nanti siapa DNA lover kita. Nah, dengan pengetahuan itu nih, si So Jin termotivasi ya untuk mencari DNA lover dia. Karena gini nih, si Sojin ternyata punya masa lalu yang gak enak, di mana dia tuh sering banget pacaran putus. Jadi memang gak lama selalu hubungannya dengan pacar-pacarnya ya. Dan di episode ini juga diceritakan dia baru aja putus di episode 1 atau 2, pokoknya masih awal banget tuh, dia putus dengan pacarnya pada saat itu. Jadi tambah hancurlah Sojin dan dia makin termotivasi untuk menemukan DNA lover dia. Jadi ceritanya nih, singkat cerita, akhirnya si Yeonwoo dan Sojin itu bertemu karena mereka juga ada project yang samaan ya. Nah, itu karena kan Mai bilang kalau si Yeonwoo itu dokter Obgyn gitu kan.
Terkadang dia membutuhkan analisa genetika gitu ya. Nah, mereka kehamilan ya, karena ingin tahu bagaimana masa depan si bayi nanti. Ini misalnya orang tuanya ada penyakit turunan gitu ya, apakah akan menurun ke bayinya berapa persen gitu. Dan itu tugasnya Sojin untuk mencari persenannya itu gitu ya. Jadi mereka terlibat gitu ya. Dan selain itu nih, Sojin juga punya satu orang yang selalu ada di sisi dia, yaitu Itaewon di sini yang berperan sebagai So Kang Hoon. Jadi Kang Hoon ini juga unik guys, dia adalah seorang pemadam kebakaran. Dan dia seorang pemadam kebakaran yang ganteng, keren, tinggi badannya, dan juga pemberani banget ya. Jadi ceritanya si Kang Hoon ini dulu menyelamatkan apanya Sojin, tapi sayang sekali apanya Sojin itu harus meninggal, tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi ya, pertemuan mereka yang pertama kali, bukan pertama kali sih sebenarnya ya, itu adalah penyelamatan Kang Hoon yang dia sesali karena dia tidak bisa menyelamatkan apanya Sojin. Tapi mereka sudah bertemu dari sejak kecil. Cinta dari sejak kecil. Jadi si Kang Hoon dari kecil dulu itu sedih karena omanya yang sakit itu tidak bisa mengenali Kang Hoon. Jadi dia sedih, dia menangis, dan saat itulah Sojin menemui Kang Hoon. Dan meskipun Kang Hoon dulu cool banget ya, dia nggak mau dipanggil-panggil oleh Sojin ya, tapi Sojin terus-menerus mendekati dia. Jadi Sojin itu menjadi nunanya Kang Hoon. Dan Sojin pun hubungannya baik banget, tidak hanya dengan Kang Hoon, tapi juga dengan apanya Kang Hoon yang membuka restoran sushi. Nah, jadi mereka seperti kakak adik ya. Kalau dianggap tuh, Sojin itu menganggap Kang Hoon adalah adiknya. Tapi sebenarnya Kang Hoon itu menyimpan perasaan lama banget udah ya, dari sejak kecil itu kepada Sojin. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Oke, dan ada satu orang lagi nih di sini, tokoh utamanya ada 4 ya. Yang satu lagi Jong Yoo Jin di sini yang berperan sebagai Jang Mi Eun. Nah, si Mi Eun ini adalah seorang penulis. Ini profesi yang Mai suka banget ya. Nah, jadi si Mi Eun ini selain seorang penulis, dia juga ya karena dia seorang penulis terkenal, dia sering diundang ke acara-acara gitu ya, talk show gitu ya, untuk menyampaikan pendapat dia soal percintaan gitu ya. Nah, si Mi Eun ini menganut poliamor, kalau nggak salah begitu ya. Poliamor itu adalah seorang yang, coba kita cek apa kata Google soal poliamor. Polyamory have open, intimate, or romantic relationships with more than one person at a time. Jadi kalau dibilang kayak, kamu ini mendua, tapi dia bilang, aku polyamoris. Jadi menurut dia, ketika dia menjalin hubungan dengan seorang pria, dia terbuka bahwa dia seorang polyamoris, dan pria ini bukan satu-satunya buat dia. Jadi dia bisa pacaran dengan banyak orang pada saat yang bersamaan. Ini agak unik ya. Agak lain ya kalau kita bilang. Oke, jadi begitu si Mi Eun. Dan ternyata salah satu mantannya Mi Eun ini adalah Yeon Woo, guys. Jadi ini bukan kayak cinta segitiga lagi, tapi cinta segi 4 gitu ya. Dan Yeon Woo ini juga yang mau ceritain, dia tuh sifatnya beda banget guys dengan Sojin. Jadi bagaimana caranya yang mereka itu bisa, kok Sojin bisa bilang kalau Yeon Woo itu DNA lover dia. Jadi nih, pada suatu kesempatan Sojin itu menyelamatkan seorang ibu hamil yang putus asa, yang ingin bunuh diri karena si bayi ini akan meninggal katanya kalau dilahirkan. Jadi di antara omanya meninggal atau bayinya meninggal, atau bahkan bisa dua-duanya, katanya bisa membahayakan istilahnya gitu ya. Dan si ibu hamil ini adalah pasiennya Yeon Woo. Tapi Sojin punya pendapat berbeda. Kalau Yeon Woo bilang ingin menyelamatkan omanya, tentu saja dia bilang, tapi menurut Sojin
ayahnya ini berhak untuk bertemu dengan bayinya, meskipun itu hanya berapa jam. Katanya pandangan pertama terhadap bayinya itu beda banget perasaan omanya. Nah itu menurut Sojin. Jadi Sojin menyelamatkan si oma yang mau melompat dari rumah sakitnya si Yeonwoo. Dan pada saat itu nih nggak sengaja guys, Sojin jatuh. Tapi di bawahnya sudah ada, gimana kita sebut namanya itu ya, ada kasur penyelamatan, kasur atau apa itu yang disediakan oleh pemadam kebakarannya itu kalau ada seorang yang mau lompat dari gedung tinggi gitu ya. Dan Yeonwoo pun jatuh bersama dengan Sojin. Yeonwoo memeluk Sojin pada saat itu. Nah saat itulah Sojin itu mencium baunya Yeonwoo dan dia menjadi tertarik terhadap baunya Yeonwoo. Jadi menurut dia jangan-jangan nih Yeonwoo adalah DNA lover dia, karena dia terobsesi dengan menemukan DNA lover dia. Well, kita bisa mengerti karena dia sering putus dengan pacarnya gitu ya. Nah jadi pada suatu hari ketika, nah Yeonwoo sama Kang Hoon kenal guys. Nah ini ya, jadi Kang Hoon itu bisa dianggap adiknya Yeonwoo juga. Mereka kenal, Kang Hoon sering main ke rumahnya Yeonwoo. Dan pertemuan Yeonwoo dengan Sojin juga gak enak banget sebenarnya di rumahnya Yeonwoo gitu ya. Sojin pada saat itu mabuk dan membuat kekacauan di rumahnya Yeonwoo. Dan Sojin itu menyemprotkan cairan penumbuh, sebenarnya cairan penumbuh rambut dia bilangnya untuk pacarnya. Nah, tapi kan mereka putus ya. Jadi Sojin bilang ini bisa dijadikan bahan percobaan. Dia menyemprotkan itu ke Yeonwoo. Yeonwoo jadi tumbuh brewok guys. Gara-gara si Sojin. Jadi gak enak banget sama pertemuan pertama mereka itu. Ya karena itulah Yeonwoo juga jadi terlibat juga dengan Sojin gitu kan. Karena Yeonwoo minta pertanggungjawaban dari brewok yang terus tumbuh itu. Dia minta antidotnya ya, katanya kayak gitu. Nah jadi si Yeonwoo sama Kang Hoon nih pada suatu saat pergi main basket. Nah di situ Sojin itu mencuri seragam Yeonwoo untuk diekstrak DNA-nya. Tapi sebenarnya dia minta izin dulu sama Yeonwoo apakah boleh. Dan Yeonwoo itu sebenarnya tipe yang aduh nggak percaya banget lah sama yang kayak gini ya. Tapi dia akhirnya mengizinkan Sojin untuk mengekstrak DNA dia. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata benar, Yeonwoo itu adalah DNA lovernya Sojin. Jadi dengan pengetahuan itu dia bilang dengan Yeonwoo, ini berarti kita cocok banget nih kalau pacaran, karena kita tuh ditakdirkan, DNA kita itu ditakdirkan, dia bilang gitu. Nah tapi kayak yang Mai bilang tadi sekali lewat ya, kalau Yeonwoo dan Sojin tuh orangnya beda banget. Yeonwoo itu tipe yang dia tuh nggak suka sama cewek yang dependent ya, yang nempel sama cowoknya gitu. Sedangkan Sojin karena memang masa lalu dia yang nggak enak, jadi Sojin adalah tipe yang dependent woman. Jadi dia gampang anxious gitu ya. Pokoknya dia mau selalu deket dengan cowoknya. Nah kalau kayak gini aja guys, gimana ya cara Sojin itu bisa bersatu dengan Yeonwoo. Jadi itu salah satu konflik di drama ini, bagaimana menyatukan mereka berdua. Dan ini ada sedikit spoiler buat kamu guys. Tadi kan Mai bilang kalau seragam itu punya Yeonwoo. Ternyata guys, Sojin itu salah mengambil seragam. Jadi seragamnya bukan punya Yeonwoo, jadi punya siapa? Jadi DNA lovernya bukan Yeonwoo, jadi siapa DNA lovernya Sojin? Tapi gimana dong, Sojin dan Yeonwoo udah deket. Dan juga bagaimana si Kang Hoon ini bisa menetralkan perasaan dia ketika dia melihat Hyungnya Yeonwoo itu deket dengan Sojin, Nuna yang dia suka sudah sejak lama. Sedangkan Kang Hoon ini so sweet banget guys. Kapan saja Sojin itu ada masalah, Kang Hoon itu selalu datang. Sojin juga kalau ada apa-apa nyarinya ke Kang Hoon. Kayak apa nanti hubungan mereka. Mi-eun juga balik lagi nih ke kehidupannya Yeonwoo. Dan Mi-eun tuh merasa kalau ternyata dia jatuh cinta dengan Yeonwoo, tapi sudah di waktu yang salah, alias mereka kan sudah putus gitu ya. Tapi Mi-eun berusaha
untuk mendekati Yeonwoo lagi dan pikir kalau bisa, kenapa tidak? Dia pikir kayak gitu. Tapi kan Yeonwoo sudah deket sama Sojin gitu ya. Jadi bagaimana mereka mengatasinya? Nah, semua ini ada dibahas di cerita DNA Lover. Jadi unik nih bagaimana si Sojin ini mengekstrak DNA itu ya. Kamu percaya nggak soal DNA Lover? Mbak jadi bertanya-tanya ya. Oh, jangan-jangan. Tapi susah banget. Masa iya kita harus mendeteksi semua DNA orang-orang yang di dekat kita gitu ya. Aduh, nggak gitu juga caranya kayaknya ya. Oke. Nah, selain itu masih ada cerita-cerita side story juga nih. Si Yeonwoo itu punya satu teman dekat yang ada di rumah sakit SIM. Namanya adalah Dokter Yo Jong Tam. Nah, nanti Dokter Yo Jong Tam ini ada side story dengan firefighter juga, pemadam kebakaran yang sonbe-nya si Kang Hoon, yaitu Nam Song Mi. Ini cantik banget ya. Mai suka loh malahan dengan pemerannya Nam Song Mi, Bang Eun Jong. Cantik ya. Nah, selain itu juga ada side story-nya si temannya Hubenya ya. Hubenya Sojin di Iroun Genetic Center, yaitu namanya Son Ari. Nah, hari ini ada side story dengan satu pastor guys, pastor. Ya, pastor Father Andrea. Di sini yang perankan oleh Lee Chol-woo. Lee Chol-woo ganteng loh. Mainnya kebiasaan lihat pastor ganteng ya. Salahin siapa ini? Ya, ganteng ya, ganteng. Nah, ada side story juga, dan side story-nya yang ini nih yang lebih penting ya. Father Andrea ternyata nih seorang sosok yang penting. Jadi dia siapa? Nah, itu ada hubungannya tuh dengan Yeonwoo yang bersikap dingin dan tidak bisa membuka hatinya dengan gampang kepada orang lain. Karena katanya dia, bukan katanya ya, dia mempunyai seorang apa yang fatherless. Istilahnya Mai bilang, tadi kan Mai bilang kalau Yeonwoo itu punya ayah yang punya rumah sakit SIM itu, tapi Yeonwoo hubungannya tidak baik dengan apanya gitu kan. Nah, karena itu apanya ini dia meninggalkan omanya Yeonwoo. Jadi Yeonwoo kehilangan sosok seorang ayah gitu ya. Dan si apanya ini berkali-kali jatuh cinta dengan wanita lain. Nah, di situ yang membuat Yeonwoo itu, menurut dia, jatuh cinta, mengatakan aku mencintaimu, itu dia tidak bisa melakukan itu karena dia anak broken home. Jadi ceritanya banyak nih. Sojin juga punya keluarga yang tidak harmonis karena apanya meninggal itu. Omanya itu merasa menderita karena melahirkan 2 putri. Jadi dia ada Oni, ya namanya Hansori, jadi anak kedua gitu ya. Dia punya hubungan yang tidak baik juga dengan keluarganya. Aduh, jadi keren banget nih ya, ada cerita tentang keluarga, cerita percintaan, persahabatan juga ada, persahabatan di ujung tanduk ya. Jadi lengkap nih ceritanya, ada di DNA Lover. Oke. Tapi guys, sayang banget nih, menurut web Asian Wiki, episode ratingnya tercatat di sini 1% dan 0,0%. Aduh, meskipun di endingnya pun ya tercatat di 0,798%. Berarti ya kita bisa bilang 1%. Ini ratingnya sangat mengecewakan sebenarnya. Apa yang terjadi? Coba mau baca komen para user di Asian Wiki. Jadi ini pasti komen yang baru banget ya. Am I the only one? Ini spoiler ya. Kayaknya Mai gak boleh ngomong ini ya. Ini Siwon kan? Mail never sent. Nggak bisa membodohi Mai, suara Siwon.
Nah, user yang ini dia bilang dia tidak suka dengan karakternya Sojin yang needy and indecisive. Iya, kalau menurut Mai juga karakternya Sojin di sini nggak banget ya. Apalagi sampai manja, nempel-nempel yang ini yang benar-benar mengganggu Mai sebenarnya. Nanti mereka terlibat suatu hal yang membahayakan jiwa. Apa itu ya? Nah, di situ Mai nggak suka ya. Malah karakternya Sojin itu yang berteriak-teriak. Aduh, kayaknya kalau kamu panik di masa itu kamu panik dan berteriak, kamu tidak akan menolong apa-apa. Malahan kamu akan membuat orang lain ke-trigger. Kayaknya diem aja deh, jangan teriak-teriak kayak gitu deh. Tapi itu kayaknya karakternya ya, Mai nggak suka ya. Ternyata ini user juga nggak suka sama karakternya Sojin. Ini dia bilang, ini yang positif guys, certifiable happy final. They all directly lead through their destiny. Ada yang open-minded katanya, salah satu karakternya, satu lagi yang destiny fate percayanya. Cute story katanya. Nice realistic ending. Yes, Mai akui memang endingnya realistic ya. Katanya unik drama ini ya, karena katanya para penonton itu kebiasa dengan sesuatu yang predictable katanya. Tapi drama ini malah menunjukkan sesuatu yang unpredictable menurut dia ya. Well, kamu bisa nonton dramanya dan buktiin yang mana yang benar gitu ya. Kita lihat juga rating di tempat lain sebentar ya. Coba setting drama Korea terbaru. Mai aja nggak nonton yang ongoing, itu cuman yang DNA Lover ini ya. Jadi well, Mai akan nonton Love Next Door nih, tapi nanti itu ya. DNA Lover drama ini bangkit meski hanya sedikit. Terbaru mereka mendapatkan rating 0,8% setelah sempat berada di rating 0,6. Oh, oke. Persaingan sengit, rating drama Good Partner salib Mai baru selesai nonton Good Partner. Kau bisa cek drama review Mai. Nah, tapi lambat nih. Ini sebentar. DNA Lover episode 2 merosot. Jadi dia berlawanan dengan Good Partner dan apalagi nih? Romance in the House, Love Next Door, Beauty and Mr. Romantic. Good Partner berhasil mengalahkan rating Love Next Door dan DNA Lover. Tapi memang tinggi banget ratingnya Good Partner ya. Memang sangat sulit melawan ini ya. Tapi memang belum nonton Love Next Door, jadi nggak tahu ya. Good Partner remains number 1. Rating perdana DNA Lover, tapi cuma 1, sekian ya. Di My Drama List mendapatkan 7,0. Itu sebenarnya tidak rendah ya, tapi juga tidak tinggi. Good Partner sulit memang melawan Good Partner ya. Di IMDb drama ini mendapatkan 6,1 dari 10. Itu rendah ya. Dan kita bisa lihat nih, ini juga akan membuat kamu tercengang. Jadi di Asian Wiki, para user memberikan rating sebesar 81. Hanya 81. Padahal jalan ceritanya cukup unik ya. Tapi itu, sepertinya ada hal yang mengganggu Mai tadi dari karakter Han Sojin di sini yang enggak banget menurut Mai ya.
Tapi cerita trailernya dapet, romansnya well, they kinda got it ya. Meskipun chemistry-nya nih menurut Maya agak kurang antara Choi Siwon dan Jung In Sun ya. Mereka kasih drama ini rating sebesar 86. Jadi kamu tetap harus nonton drama DNA Lover. Mai juga agak kesulitan ngasih drama review hari ini ya. Sebenarnya banyak banget part yang Mai cut. Ini mungkin karena Mai nonton drama ini cukup lama jaraknya ya. Karena kan biasanya kalau Mai nonton itu enggak nunggu ongoing, dia langsung ditonton gitu. Tapi ini karena Mai nunggu-nunggu jadi agak lupa karena Mai sambil nonton drama yang lain. Nah itu benar-benar mengganggu ingatan Mai ya. Ingatan Mai-nya juga agak limited kayaknya ya. Maklum, faktor U. Oke, Jong In Son. Oh, baca namanya Jong In Son. Maaf. Oke, Mai udah ini ya. Darah Jong In Son. Oke, jadi dia mendapatkan user rating cukup tinggi di Asian Wiki. Berarti dia seorang aktris yang aktingnya oke ya. Mungkin hanya karakternya aja yang Mai sebel banget sama dia di sini ya. Karena tahun 91 punya berapa movies, drama seriesnya sudah cukup banyak. Apakah Mai pernah melihat dia? Kayaknya sih nggak pernah. Iya, ini pertama kali Mai ketemu dia di drama DNA Lover di tahun 2024 sebagai Han So Jin. Ada komen baru nih dari user Asian Wiki. She always performs well, just as the script calls for. Oh, ternyata begitu. Mungkin bawa karakternya gitu ya. Oh, hanya itu komentar yang baru. Oke, Mai tidak bisa berkomentar banyak ya, hanya melihat dia satu kali. Dan menurut Mai masih tidak terlalu impresif juga acting dia gitu ya. Oke, mungkin nextnya kalau ketemu lagi ya, Mai akan bisa kasih lebih banyak komen. Choi Siwon, kalau Siwon sudah ada berapa ya drama dia yang Mai tonton? Acting dia juga diakui nih di sini, kelahiran tahun 86, opa. Oke, drama seriesnya udah banyak tentunya. Udah punya awards juga loh. Bentar, Mai pertama kali ketemu dia sebenarnya di drama Work Later Dream Now Season 1 dan Season 2 di tahun 2021, satunya lagi di tahun 2023 sebagai Kang Bok-gu. Ini kocak guys, kamu harus nonton dramanya ya. Mai punya drama review, kamu boleh cek nih. Terus ketemu dia juga di drama Bloodhounds di tahun 2023 sebagai Hong Min Bom. Ini dia juga salah satu yang enggak banyak ya, tapi peran dia di sini. Tapi kamu akan langsung keinget lah sama muka dia ya. Ini namanya Woo Dong Hwan dan Lee Sang In. Dan setelah itu ketemu dia di drama Death's Game yang, wah, kalau ngomong soal drama ini kamu nggak boleh lewatin drama Death's Game ya. Di rating Mai itu masih drama dengan nilai tertinggi untuk tahun 2024 sebagai Park Jin Tae. Ya, sedih sih di sini ya. Oke, akhirnya ketemu dia di DNA Lover di tahun 2024 sebagai Shin Yeon Woo. I enjoy Siwon so much. Would like to see him in something serious. DNA Lover sebenarnya cukup serius ya, cukup serius. Mau lebih serius lagi Death's Game. Oke. He is really good character actor. Oh ya. Ya memang dia kayak nyantai banget gitu ya. Itu acting yang Mai suka banget dari Siwon. Dia kayak benar-benar into his character gitu ya. Jadi santai banget, nggak ngeliat kayak dia itu kaku atau
jago ya, pokoknya benar-benar santai lah. Itu yang Mai suka dari Siwon ya, acting dia, ekspresi wajah dia. Wah, wajib kamu nonton drama-dramanya Siwon. Oke. Itaewon. Ratingnya cukup tinggi juga guys. Kelahiran tahun 95. Oh, ternyata dia dulunya dari idol group Surprise. Surprise ini sama So Kang Jun, ya? Apakah Mai pernah ketemu dia? Itu adalah suatu pertanyaan. Oh, dia ada di drama What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018 sebagai Lee Song Yeon. Mai punya drama review, kamu boleh cek. Oh, dia second lead male di sana. Oh, Mai tidak begitu ingat. Maafkan Mai. Udah dibilang ya, kayaknya memorinya ini terbatas loh. Dan setelah itu dia ada di drama Royal Secret Agent di tahun 2021 sebagai Song E-bom. Sebentar, What's Wrong with Secretary Kim, Mai punya nggak ya drama reviewnya? Tahun 2018 soalnya ya. Nah, kalau Royal Secret Agent ini dramanya Kim Yong Soo dan Konara, ada Lee Kyung juga di sana. Oh, bukan peran utama ya. Ini juga filmnya kuno ya. Agak beda tentunya penampilan dia. Jangan harap kami ingat ya. Setelah itu ketemunya di DNA Lover sebagai Song Kang Hoon di tahun 2024. I love his diversity in acting. Oke. Mudah-mudahan nextnya bisa lihat dia lagi supaya Mai itu ingat ya. Tapi dia keren banget, badannya tinggi banget, 188 cm. Kalau jadi madam kebakaran itu keren banget guys. Jung Yoo Jin yang berperan sebagai Jang Mi Eun, user ratingnya cukup tinggi juga. Dan tahun 89. Rasanya Mai itu pernah lihat dia loh. Ya. Oh, ada di drama Something in the Rain di tahun 2018 sebagai Kang Se-yeon. Something in the Rain. Oh, salah satu peran utama juga. Wow, bener kan? Rasanya Mai pernah lihat dia. Berikutnya Mai ketemu dia di drama Romance is a Bonus Book di tahun 2019 sebagai Song Hae-rin. Ini dramanya Lee Jung Soo dan Lee Na-young. Dan dia second lead female. The second lead male-nya Lee Ha-jun ya. I see. Dia ada di drama Snowdrop sebagai Jang Han-na di tahun 2022. Sebentar, Snowdrop. Dia di Anti-Communist Investigation Team. Pantes saya pernah lihat kan. Oke. Dia juga ada di drama All That We Love di tahun 2023 sebagai Hang So-yeon versi dewasa. Ini Mai punya drama review yang 100% kamu bisa lihat. Versi dewasa kayaknya munculnya di ujungnya ya. Kalau Mai nggak salah ingat nih. Oke. Dan akhirnya ketemu dia di DNA Lover di tahun 2024 sebagai Jang Mi Eun. I wish I could date her. Cantik ya. Yoo Jin Jong was so good. Kenapa? Oke. Hanya itu komen barunya. Oke. Mudah-mudahan nextnya bisa ketemu dia lagi. Actingnya bagus ya tentunya. Ini Mai mau bilang si ini ya, si Father Andrea ini. Tapi sepertinya memang belum terkenal. Dia aktor baru ya. Kalian tahun 92, tinggi banget, 189 cm. Orang Korea makan apa sih pada tinggi-tinggi? Minum banana milk. Dia ada di Bloodhounds, tapi sebagai cameo aja ya. Dia ada di drama Lovely Runner nih di tahun 2024 sebagai Hyung-gu. Lovely Runner. Hyung-gu. Tapi bukan peran utama tentunya. Ya siapa Hyung-gu? Ya siapalah pokoknya. Dia ini
bukan, perenang yang nyebelin itu. Tapi di drama ini dia lebih ganteng guys, ya. Dan setelah itu ketemu dia di DNA Lover tahun 2024 sebagai Father Andrea. Ada komennya nih. Nah, his support acting, wow. Tuh, semoga jadi lead male kayaknya. Sepertinya jalannya masih cukup jauh guys, tapi bisa ditunggu tentunya ya. Siapa tahu 4-5 tahun ke depan. Oke. Tapi di sini Mai mau bahas drama DNA Lover yang kamu nggak boleh lewatkan juga, nonton ya. Oke, setelah ini di watching list Mai. Hari ini Mai lagi break nih, membersihkan otak yang memorinya sedikit ini ya. Karena Mai baru selesai nonton drama, nah kan, Miss Night and Day. Itu juga Mai akan segera kasih drama reviewnya, mudah-mudahan nggak cepet lupa ya. Nah di watching list Mai itu ada drama No Gain No Love, Bad Memory Eraser, Love Next Door, Perfect Family, dan Pachinko. Oh sudah bersih. Di bookmark Mai nggak ada yang sembunyi lagi, yeay. Ini suatu pencapaian ya. Oke, Mai akan tambah dengan tontonan baru tentunya. Dan makasih banget buat kamu yang setia di channelnya Mai, udah naikin viewsnya. Jangan lupa please kamu ninggalin jempol. Mai bisa lihat 2-3 orang, yang banyak itu sekitar 8. Please kamu begitu lihat drama review Mai, tinggalin jempol kamu. Jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi mau nonton K-drama yang macam apa, bisa dengar dikit dari Mai, ada spoiler dikit nggak apa-apa gitu ya. Dan tentunya kamu harus subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan sama kontennya Mai. Mai mau bikin konten yang berhubungan dengan K-drama. Ini kemarin Mai juga bikin konten nostalgia ya, drama di akhir tahun 2020 sampai 2021, siapa saja favorit karakter utama favorit Mai. Nah itu ada di channel yang Mai, kamu bisa cek itu ya. Jadi kamu bisa nostalgia nih sama drama-drama di tahun itu. Tentunya Mai nonton banyak kan. Nanti tahun-tahun berikutnya Mai akan bikin lagi dan itu lebih banyak lagi tentunya ya. Oke, dan jangan lupa kamu tetap pantengin drama reviewnya Mai. Sekali lagi makasih banget buat kamu semua, and see you at the next K drama review by Miley. Annyeong.